Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedi Junaidi, dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Kepribadian Guru pada Fakultas Tarbiyah di Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi, Sukabumi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi yang sangat fundamental, yakni bukan hanya sebagai pengetahuan akademik saja, tetapi sebagai cermin bagi Anda semua sebagai mahasiswa yang akan menjadi guru PAI. Topik kita adalah tipe kepribadian Islami, serta bagaimana ketiga tipe ini terimplementasi dalam kehidupan profesional sebagai seorang guru PAI. Setelah mengikuti pembelajaran ini, saudara diharapkan mampu mengimplementasikan kepribadian berdasarkan perspektif Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang guru. Sebelum masuk ke materi, mari kita kenali dulu tiga tipe kepribadian dalam perspektif Islam yang menjadi pondasi pembahasan kita. Yang pertama adalah an-nafsul ammarah. Islam mengenal istilah an-nafsul ammarah, yaitu nafsu yang selalu memerintah kepada kejahatan. Ini bukan berarti orang jahat, melainkan kondisi jiwa yang masih sepenuhnya dikuasai oleh hawa nafsu. Allah berfirman dalam Quran Surah Yusuf ayat 53, dan inilah titik awal yang jujur tentang kondisi manusia sebelum berikhtiar. Dari ayat ini kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian an-nafsul amarah adalah senantiasa selalu didominasi oleh hawa nafsu, egois dan impulsif, mudah marah, serta sulit mengendalikan diri. Kemudian tipe kepribadian yang kedua adalah an-nafsul lawamah. Adalah nafsu atau jiwa yang selalu menyesali diri. Ini justru tanda yang baik. Ketika seorang mulai menyadari kesalahannya, menyesali kesalahannya, dan berjuang untuk berubah, itulah an-nafsul lawamah. Ciri-cirinya yaitu seseorang yang selalu sadar akan kesalahan, kemudian berjuang melawan hawa nafsu, atau bahkan terkadang juga belum konsisten dalam sesuatu, namun mengarah pada kebaikan. Adapun tipe yang ketiga yaitu an-nafsul mutmainnah, yaitu nafsu atau jiwa yang tenang dan damai. Tipe ini adalah tipe tertinggi di mana jiwa yang tenang dan damai ini senantiasa ciri-cirinya adalah dia selalu tenang dan ikhlas. Kemudian istiqomah dalam melakukan sebuah amal. Dan terlihat selalu tunduk kepada Allah SWT, artinya istiqomah melaksanakan ibadah. Dan juga bahkan menjadi teladan bagi sekitarnya. Dan inilah puncak yang mesti dimiliki oleh guru-guru, termasuk guru-guru PAI.
Nah, adapun dinamika tipe kepribadian Islami, bahwa kepribadian seseorang itu bersifat dinamis, yakni bergerak di antara tiga tingkatan nafsu yang tadi kita sudah kaji bersama. Perhatikan diagram di slide ini. Ada hal yang sangat penting untuk kita pahami. Kepribadian manusia itu tidak statis, yakni bersifat dinamis, bergerak naik dan juga bergerak turun. Sebagaimana sabda Rasulullah, al-imanu yajidu wa yankus, di mana keimanan yang menjadi generatif core seseorang, generatif core kepribadian seseorang akan memicu bagaimana dia memiliki kepribadian-kepribadian yang sifatnya naik dan turun. Kadang memiliki mutmainnah, kadang memiliki tipe kepribadian lawama, dan bahkan juga amarah. Di tingkat paling bawah ada amarah, yakni kondisi jiwa yang sepenuhnya dikuasai oleh hawa nafsu. Dan di puncaknya ada jiwa yang tenang, yakni istiqomah. Pertanyaannya, bagaimana seseorang bisa naik dari amarah menuju lawama, lalu menuju mutmainnah? Jawabannya adalah melalui tazkiyatun nafs, penyucian jiwa yang dilakukan dapat melalui ibadah yang konsisten, muhasabah atau introspeksi diri, riyadhah, atau latihan spiritual, dan istiqomah dalam kebaikan. Namun perlu diwaspadai juga, seseorang yang sudah berada di tingkat lawama atau bahkan mutmainnah juga bisa turun kembali. Bahkan jika lalai dari ibadah, dia akan dapat terjerumus dalam jurang kemaksiatan atau bahkan meninggalkan zikir dan muhasabah. Kemudian berbicara tentang implementasi dalam kehidupan profesional guru. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana ketiga tipe kepribadian ini terwujud secara nyata dalam kehidupan profesional seorang guru PAI. Guru dengan kepribadian amarah ini adalah tipe yang harus dihindari. Kenapa harus dihindari? Karena jika kepribadian amarah ini terus bersemayam dalam diri seorang guru, maka akan berimplikasi pada praktek mengajar yang tidak baik. Misalnya, mengajar dengan tujuan yang selalu materi dan tanpa keikhlasan. Atau ketika menghadapi peserta didik, mudah marah serta emosional. Terkadang juga pilih kasih, tidak adil dalam melakukan penilaian. Selanjutnya, guru dengan kepribadian lawama berada pada tahap lawama, yaitu sedang dalam perjalanan menuju puncak tertinggi. Ia menyadari kekurangannya dan terus berusaha memperbaiki diri. Walaupun terkadang bersabar, kadang terpancing emosi, tetapi dia selalu sadar untuk memperbaikinya dan bahkan menyesali kesalahannya. Apa yang perlu diperbaiki, apa yang kurang hari ini, lalu ia berusaha untuk menyempurnakannya. Adapun guru dengan kepribadian mutmainnah, yakni guru dengan memiliki kepribadian yang ideal, inilah sosok guru yang kita impikan. Guru dengan jiwa mutmainnah, ia mengajar dengan ikhlas sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan dakwah serta membina generasi berikutnya. Terlihat sabar, tenang, dan adil dalam situasi apapun. Bahkan
menghadapi seluruh karakteristik peserta didik dengan keunikannya masing-masing. Dan selanjutnya bisa menjadi sebuah teladan atau uswah bagi peserta didik. Demikian materi inti dari kajian kita tentang tipe kepribadian guru PAI berdasarkan perspektif Islam. Di akhir sesi pada refleksi ini, kita akhiri dengan refleksi dan rangkuman pembelajaran hari ini. Pertama, 3 tipe nafsu, amarah, lawamah, dan mutmainnah menggambarkan dinamika kepribadian Islam yang bertingkat dan dapat berubah melalui ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kedua, dalam profesi guru PAI, nafsul amarah adalah kondisi yang harus dihindari dan diperbaiki. Lawamah adalah proses yang berkembang yang patut disyukuri, dan mutmainnah adalah tujuan ideal yang kita kejar bersama. Yang ketiga, jalan menuju mutmainnah adalah melalui tazkiyatun nafs, ibadah yang istiqomah, muhasabah yang jujur, kemudian riyadhah yang konsisten, serta komitmen yang ikhlas dalam setiap langkah profesi keguruan. Semoga Allah mampukan Anda semua, para mahasiswa, menjadi seorang guru yang bukan hanya cerdas mengajar, tetapi mulia dan dalam kepribadian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.